Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Ekonometrik 2. Ini kita sambung topik kita tentang persamaan simultan ya. Model persamaan simultan ini tentunya ini sudah secara teoritis sudah diperoleh di satu. Kemudian kita berikan sebelumnya eh, tentang landasan teoritis kenapa munculnya persamaan simultan. Yang pertama tentunya eh, adanya fenomena ekonomi yang tidak bisa dijelaskan secara satu arah saja ya. Nah, ini konsekuensinya tentu akan ada pelanggaran asumsi klasik sehingga model ini membutuhkan metode tersendiri eh, untuk mengestimasinya. Baik, ada beberapa hal yang perlu ditekankan di sini eh, dalam pembelajaran metode simultan tingkat lanjut ini ya. Eh, Beberapa model harus bisa dibedakan landasan teoritisnya yang mendasari mengapa eh, satu variabel itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan model persamaan tunggal, tapi membutuhkan eh, penjelasan atau metode lainnya, yaitu metode simultan. Yang kedua, diperlukan kemampuan untuk menurunkan persamaan reduced form, seperti yang terlihat di sini. Kemudian mampu nanti menjelaskan, mendeskripsikan dengan tepat ya bagaimana proses ataupun identifikasi dari suatu model persamaan simultan itu dan beberapa persyaratan yang dibutuhkan sehingga metode dalam menentukan metode yang tepat akan kita dapatkan. Kemudian nanti diharapkan juga bisa mampu menaksir koefisien metode simultan ini paling tidak dengan metode two state least square sudah bisa dilakukan ya. Oke, latar belakang tadi sudah kita singgung secara sekilas ya. Kemudian ada beberapa topik pembahasan yang perlu dipahami di dalam model simultan. Adalah yang pertama masalah kenapa munculnya, itu tentunya ada landasan teoritis dan konsekuensi dari kondisi tersebut tentu harus dipenuhi secara ekonometrik ya. Kemudian masalah identifikasi, kalau ini sudah kita gunakan metode simultan, maka kita harus mengidentifikasi model simultan itu agar benar-benar bisa diestimasi eh, sehingga metode yang kita gunakan itu juga tepat ya. Kemudian juga ada masalah simultaneous, kita bisa uji dia apakah dia benar-benar suatu metode simultan yang seperti muncul dari latar belakang ini, kita bisa tes ya. Ada beberapa metode, sebenarnya banyak nih ya. Ada beberapa lagi, ada metode indirect least square, metode two state least square, ada metode three states least square, metode sure, metode full information maximum likelihood. Dalam sesi ini saya akan jelaskan metode two state least square ya. Baik, sebelum kita masuk ke situ, eh, kita kenali, kita pernah sudah mendapatkan landasan teoritisnya pada pertemuan terdahulu, di mana terdapat situasi variabel X ini eh, menentukan variabel Y, determine ya. Ini pengaruh one direction single equation atau persamaan tunggal regresi yang sudah lazim digunakan ya. Tetapi di sisi lain eh, X, YT ini dan XT ini saling menentukan dia ya, atau saling mempengaruhi. Jadi ada saling ketergantungan, jointly dependent. Nah, ini disebut dengan endogenous. Nah, maka di dalam terminologi persamaan simultan ada yang disebut dengan variabel endogen dan variabel eksogen nantinya. Nah, jika dia benar-benar variabel independen itu, maka itu disebut variabel eksogen atau variabel predetermined variables. Ini terminologi ini kita gunakan di dalam membahas persamaan simultan ya. Nah, oleh karena itu
kenapa ini muncul? Nah, itu salah satu cara bagaimana menjelaskan persoalan-persoalan atau fenomena ekonomi ya. Jadi misalnya kalau kita eh, melihat satu fenomena ya, apakah satu pertumbuhan itu dipengaruhi oleh investasi atau investasi mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ini kan eh, menjadi satu diskusi yang panjang ya. Nah, metode ini mencoba menjelaskan itu. Kemudian juga eh, masalah ekonomi dan sosial itu tingkat kemiskinan dan jumlah investasi. Nah, kalau kita menggunakan one direction ini, nah investasi terhadap sumber daya manusia itu secara teori itu akan menurunkan angka kemiskinannya. Nah, jadi ada bantuan dan segala macam stimulus fiskal sehingga benar-benar sampai kepada masyarakat miskin akan turun. Tetapi juga dalam menyusun anggaran, nah ini persoalan lainnya ya, eh, besarnya apa jumlah investasi itu juga ataupun juga pengeluaran pemerintah itu ditentukan dari besarnya jumlah kemiskinan. Nah, ini kan sudah jointly dependent berarti dia. Nah, hal seperti ini mengapa munculnya persamaan simultan dalam upaya menggambarkan perilaku dan permasalahan ekonomi. Oke, konsekuensinya apa pada estimasi pada OLS? Jika demikian halnya, maka variabel penjelas X menjadi random dan atau stokastik. Jadi expected atau nilai harapan dari disturbance T itu sama dengan XT eh, di- dikali dengan expected dari disturbance T dikurangi dengan XT. Ini kan sama dengan nol, tapi dia tidak sama dengan nol lagi. Kalau ini kan sama dengan ini. Kalau kita terangkan. Nilai harapannya ini kan populasi, ini sama dengan tetapi tidak lagi sama dengan nol. Nah, ini asumsi klasik kan. Nah, oleh karena itu ini sudah dilanggar ya. Nah, eh, konsekuensinya terjadi korelasi antara error term dengan eh, variabel X. Nah, jadi kalau kita gunakan metode least square itu menjadi tidak hanya bias tetapi juga menjadi tidak konsisten. Artinya regresi sampel tidak dapat menggambarkan situasi populasi. Nah, ini kan nilai harapan merupakan gambaran situasi populasi yang diharapkan dia nol, tapi tidak lagi nol. Nah, ya. Oleh karena itu diperlukan metode estimasi tersendiri di dalam persamaan simultan itu sudah dijelaskan oleh Prof. Raja Maspar pada sesi sebelumnya ya. Oke, eh, persamaan simultan terdiri dari dua jenis yaitu ada persamaan struktural dan persamaan reduced form atau persamaan terreduksi. Ya, ini kita bagi dua seperti ini. Nah, ciri-ciri persamaan struktural itu dia menggambarkan hubungan antar satu variabel. Nah, jadi gambaran dari hubungan antar variabel itu bisa dideteksi dari adanya koefisiennya. Ya, oke. Nah, kemudian di dalam persamaan eh, struktural itu ada juga persamaan identitas atau definisi. Nah, ini berbeda nantinya dia. Jadi dia tidak ada koefisien, tidak ada koefisien yang merupakan identitas ataupun definisi. Nah, ini definisi equilibrium, ini definisi Keynes. Ini ada dua persamaan berarti nanti kan, atau tiga atau lebih dari beberapa persamaan yang kemungkinannya nanti ada jointly dependent di antara variabel itu atau ada saling mempengaruhi. Ya. Nah, karena itu kita perlu melakukan identifikasi nantinya. Kita harus bisa mengidentifikasi agar bisa menentukan metode estimasi dari persamaan simultan ini yang tepat. Ada dua syarat yang di metode dalam mengidentifikasi ini, yaitu pertama kita menentukan syarat order dan syarat rank. Jadi kita lihat kondisi dari ordernya itu, ini disebut syarat necessary, kemudian rank conditionnya uh, berupa penentuan matrik minor dari persamaan simultan yang kita tentukan dia tidak nol. Ya.
Nah, dua syarat ini harus terpenuhi sehingga kita akan mengidentifikasinya nanti. Oke, bagaimana menentukan syarat order condition? Nah, ini identifikasi pertama yaitu dengan cara kita mengurangkan seperti ini. Nah, ini jumlah seluruh variabel endogen dan predetermined variable itu K dalam persamaan struktural dan persamaan definisi atau identitas. Nah, ini jumlah seluruhnya ya, jumlah seluruh variabel. Sedangkan M jumlah variabel dalam persamaan tertentu yang sedang kita identifikasi. Kemudian ada G, itu kita definisikan sebagai jumlah persamaan dalam model persamaan simultan, termasuk persamaan definisi atau identitas. Nah, kalau kondisinya di sebelah kiri ini, sebelah kanan ini, lebih kecil dia nilainya, maka itu under identified. Jadi teridentifikasi kurang. Nah, ini tidak bisa kita estimasi dengan menggunakan persamaan simultan. Jika kondisinya itu sama dengan sebelah kanan, maka itu uh, exactly identified atau teridentifikasi pas ya, sesuai. Maka ini bisa kita estimasi. Kemudian jika suku sebelah kiri ini K kurang M ini lebih besar, nantinya hasilnya dari G kurang 1 itu over identified atau teridentifikasi lebih. Sehingga model persamaan simultan bisa digunakan atau bisa diestimasi. Jadi kondisi yang nomor 2 dan kondisi nomor 3 ini kita bisa menggunakan atau mengestimasi parameter dari persamaan simultan. Jika kondisi persamaannya itu seperti ini, maka kita tidak bisa melanjutkannya ya. Oke. Kemudian syarat rank condition sufficient ini syarat perlu dan syarat cukup ya. Kondisi rank matrik yang determinannya tidak sama dengan nol. Jadi kita cari determinan dari matrik dari suatu persamaan simultan yang sudah kita susun itu, kalau dia tidak nol, nah itu teridentifikasi. Jika dia nol, maka dia tidak teridentifikasi. Jadi dari syarat rank condition ini, dia hanya mengidentifikasi apakah persamaan simultan itu teridentifikasi atau tidak teridentifikasi. Jadi berbeda dengan syarat order tadi ya. Nah, dia melihat identifikasi kurang atau identifikasi sama atau teridentifikasi lebih. Jadi kalau syarat rank ini hanya melihat teridentifikasi atau tidak. Nah, jika kedua syarat ini terpenuhi, maka kita bisa mengestimasi, menyimpulkan apakah dia bisa persamaan simultan ini bisa kita estimasi atau tidak. Oke, ini dia syaratnya ya. Kita lihat contohnya. Ini model Keynes, model konsumsi ya. Nah, ini persamaan strukturalnya. Coba diperhatikan kalau persamaan strukturalnya ada koefisiennya ya. Sedangkan pada persamaan identitas atau persamaan definisi atau persamaan keseimbangan itu tidak ada koefisien di sini, tidak terlihat. Nah, itu cara yang paling praktis dalam membedakan struktural dan identity equation. Oke, kita definisikan ini pengeluaran konsumsi pendapatan nasional, PDB atau PDRB kalau tingkat daerah. T itu waktu, jadi simbol-simbol ini adalah berarti kita menggunakan data time series. Bisa tahunan, bisa bulanan, atau juga bisa mingguan ya. Oke, ada disturbance error. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Yang pertama kita harus mencari reduce form-nya dulu, persamaan tereduksi. Nah, itu caranya kita substitusikan persamaan saat ini ke dalam ini ya. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini dia substitusikan persamaan 1 ke 2 ya. Nah, kita substitusikan. Nah, ini ada dua persamaan ini. Ada dua variabel yang sama, kita pindahkan dia kemari. Ini kita rapikan koefisiennya. Itu seperti ini, sehingga ini kan membentuk suatu koefisien ya, dengan satu variabel. Ini tinggal kita bawa ke sebelah kanan ya. Oke, sudah rapi. Kita rapikan kembali. Nah, kita bentuk reduce form. Ini reduce form. Supaya lebih sederhana, kita buat seperti ini. Di mana definisi P0 ini adalah konstanta yang isinya adalah atas ini ya. Dan
I1 ini adalah koefisien dari investasi yang isinya adalah 1/1 kurang alfa 1. Nah, ini reduced form. Oke, kemudian kita cari juga reduced form untuk konsumsinya. Jadi, kita substitusikan persamaan 3A ini ke persamaan 1. Persamaan 1 ini kita substitusikan. Substitusikan, kita masukkan dia seperti ini. Eh, ini udah satu persamaan reduced form kita dapatkan. Masukkan. Oke, masukkan kemari. Nah, ini dia hasilnya. Nah, lihat ini, terlihat sudah ada variabel investasi yang tadinya tidak ada ya. Kemudian, nah ini yang saya beri tanda berwarna ini merah bisa kita sederhanakan, kita susun dengan rapi sehingga membentuk yang mana nanti parameter dan bukan parameter ya. Oke, udah seperti ini. Ini kita bentuk reduced formnya. Jadi ada dua reduced form ya. Nah, ini reduced form dari persamaan konsumsi. Tadi reduced form dari persamaan pendapatan. Oke, ini dia saya dapatkan. Nah, kemudian kita cari order conditionnya. Tadi sudah pertama ya, kita sudah dapatkan reduced formnya. Coba kita tentukan. Sekarang kita cari kondisi order conditionnya seperti apa. Nah, kita cara mengidentifikasinya kita eh, bentuk persamaan struktural dan identitasnya dalam bentuk matrik nih ya. Oke. Nah, terlihat di sini K jumlah variabelnya seluruhnya ini adalah 3, 1, 2, 3 ya. Ini ada sama kan, tidak kita hitung 2 kali. Sama. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini mempengaruhi ini juga saling mempengaruhi jointly dependent-nya. Hanya satu variabel yang benar-benar dia menjadi variabel eksogen. Oke, bisa diperhatikan ya. Oke, M-nya 2, G-nya 2. Ya. Nah, kalau kita bentuk matrik seperti ini dia, nah, kita bentuk, kita sort ya. Nah, ini rank condition-nya, bisa lihat ya. Ini matrik ini, kita bawa ini sebelah kiri semua, kita keluarkan disturbance error-nya. Oke, ya, sebelah kanan tinggalkan ya, karena tidak kita hitung ya. Ini matrik dari C ini terdiri dari, oke, ini C. I, T ini variabelnya, ini jumlah persamaannya. Ada 2 persamaan kita, ada 3 variabel ya. Oke, nah, ini 1 berarti karena ini ada angka 1 ya. Ini alfa 0 kita tinggal pindahkan min alfa 0. Ini tidak ada berarti variabel I kita tuliskan 0. Demikian juga ini. Ini ada variabel CT-nya. Ini ada semua kan. Nah, skalar kita temukan, kita coret, kita sort nih ya. Oke, ini karena kita melihat persamaan 1, coret, kita coret, ini Y, C-nya ada, coret, Y-nya ada, investasinya tidak ada ya. Maka tinggallah 1 ya. Nah, ini kan bentuk skalar dari matrik ya. 1 berarti tidak sama dengan 0 determinan. Nah, ini mudah kan? Tapi kalau sudah 2 kali 2 atau 3 kali 3 nanti kan panjang dia menghitung determinan matrik. Kita lihat contohnya. Ini ada contoh kedua, persamaan demand supply. Ini juga bisa membentuk menjadi persamaan simultan, di mana harga itu juga nantinya menjadi variabel bebas ya. Variabel terikat atau variabel endogen. Nah, terlihat di sini ada P, di sini ada P atau price harga ya. Oke, kita cari persamaan reduced formnya seperti ini. Nah, ini persamaan definisinya atau keseimbangannya adalah QS sama dengan QD. Kita masukkan, kita sederhanakan, kita substitusikan saja masing-masing ini QS-nya yang ini, QD-nya yang kita isi sebelah sini. Kemudian mana yang sama kita atur ulang. Nah, kita keluarkan nanti variabel P-nya di sini. Nah, ini harga keseimbangan ya. Dan kita atur
Ya, jangan lupa, jangan keliru nanti menyusun yang konstanta-konstanta, yang parameter, kita bentuk menjadi parameter atau koefisien regresi. Nah, ini koefisien regresinya. Oke, ini bisa masuk di sini. Kemudian ini radius formnya. Jenis ya. Ini P0 ada konstanta, P1 adalah dari koefisien dari pendapatan, P2 adalah koefisien dari T. Ya. Oke, ini eh, W adalah disturbance error yang isinya adalah. Oke, kita substitusikan untuk kita pilih saja salah satu untuk mencari kesamaan Q karena ini kan kondisi keseimbangan QD sama dengan QS. Kita boleh carikan solusi untuk Q-nya itu. Kita ambil di persamaan QS, QD atau kita ambil persamaan QS. Di sini saya pilih yang uh, QD atau Q dari permintaan. Jadi yang di sini P di sini ini kita masukkan ke dalam di persamaan demand ini. Atau bisa juga di sini. Ya, karena ini kan kondisinya sama ya. Saya pilih yang demand, masukkan dia di P ini saya ganti semua dengan persamaan reduce form tadi. Oke, ini tinggal kita kalikan masing-masing ini kan. Kalikan, ini ingat tandanya negatif, kita kalikan. Oke, kita sederhanakan. Ini seperti ini konstanta semuanya ya. Konstanta semuanya, kalau mau sederhanakan lagi boleh. Nah, ini kan sebenarnya kita samakan penyebut nih ya. Kalau kita mau menambahkan suku sebelah ini, kita tambahkan suku sebelah ini. Kan ini pecahan nih. Ini kan kita samakan penyebut. Nah, seperti itu tekniknya. Oke, ini radius formnya. Kita peroleh dia P0, P1. Dan itu merupakan koefisien dari radius form. Oke, ini definisinya. Nah, jadi ZT ini error term-nya itu sudah error term dari radius form yang kedua dari persamaan demand supply. Kemudian langkah selanjutnya kita cek order conditionnya. Kita susun ulang, kita lihat, cek lagi ada berapa persamaan, 1, 2, 3, 4. Ini persamaan radius form. Oke, persamaan radius form ini tidak kita tidak masukkan dalam menentukan order ya. Kita hitung jumlah seluruh variabelnya itu K, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, variabel endogennya adalah, nah ini kan ada 3 variabel endogen, 1, 2, 3 ya. Kemudian ada 2 variabel predetermined, 1, 2, 3 ya. Oke, jadi 5, 3, 3. Kita kurangkan, jadi 5 kurang 3, 2, 2 kurang 1, 1. Berarti 1, 2 lebih besar dari 1. Maka ini kita simpulkan over identified. Oke, nah ini dia kondisinya. Nah, kemudian rank conditionnya bisa kita cari. Kita buat matrik dulu. Ini matrik Q, susun saya Q, QS, kemudian P, Y, dan T. Semua variabel kita susun ya. Kita masukkan di sini ada 1 untuk persamaan pertama. QS-nya tidak ada, kita buat 0. Perhatikan di persamaan pertama ya. Kemudian P-nya ada, kita masukkan berapa? Min alpha 1 yang ini ya. Kemudian YT-nya min alpha 2. Variabel T tidak ada, tuliskan 0. Dan seterusnya. Kemudian kita cari ya, identifikasi caranya satu persatu. Ini semuanya ya, untuk persamaan pertama yaitu persamaan demand. Nah, ini QD-nya ada, kita hilang, kita coret. Kemudian P-nya ada, kita coret. US tidak ada di persamaan ini, tidak kita coret ya. Kemudian YT ada, kita coret. T-nya tidak ada, biarkan saja. Kemudian ini karena persamaan pertama kita coret seperti ini. Nanti kalau persamaan dua kita coret di sini kan, baru kita coret. Nah, perhatikan di sini. Ini matriknya yang tersisa adalah 1, 1, min beta 2, 0.
Nah, ini kan matriknya dua baris, dua kolom ya. Ini matrik. Nah, kita pindahkan seperti ini, kita cari nilai determinannya 1 kali 0 kurang min beta 2 kali 1. Ini kan 1 kali 0 0, min beta 2 kali 1, min beta 2. Itu hasilnya determinan A, 0 kurang min 2 beta 2. Teridentifikasi. Tidak 0 berarti ya determinan. Untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan kedua, kita lihat juga kondisi ranknya seperti ini. Berarti kita coret persamaan kedua dulu. Kita perhatikan di sini QS-nya ada, kita coret. P-nya ada. Nah, kemudian tinggallah matrik ini. Yang tersisa ini berarti 2 kali 2 juga ya. 2 kali 2, 2 kolom dan 2 baris. Oke, ini matriknya, kita cari nilai determinannya. 1 kali 0 min alfa 2 kali 1 kurang ya. Oke, hasilnya min alfa 2. Tidak 0 juga. Berarti teridentifikasi. Nah, itu dia. Untuk persamaan identity tidak perlu kita cari lagi ya, karena ini sudah teridentifikasi. Nah, kesimpulannya berdasarkan syarat perlu melalui metode order condition dari persamaan simultan demand dan supply dapat disimpulkan bahwa persamaan demand supply tersebut teridentifikasi dan persamaan supply juga teridentifikasi ya. Ini salah ya. Oke, pada syarat cukup melalui rank condition, nah ini kedua-duanya teridentifikasi karena determinannya tidak nol tadi ya. Oke, nah konsekuensinya apa? Kalau dia teridentifikasi, maka bisa kita gunakan indirect least square atau kita bisa menggunakan OLS. Jika dia teridentifikasi lebih, maka kita tidak bisa menggunakan OLS, tetapi kita harus menggunakan metode lainnya. Dalam hal ini, salah satunya adalah two-state least square. Itu biasanya ditulis ini dua. Ada juga yang menulis itu ya. Ada juga yang menulis seperti ini, TSLS. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Uh, Nah, sebelum kita masuk ke metode ujinya, kita bisa uji juga apakah persamaan itu benar-benar simultan atau tidak ya. Nah, itu namanya ada uji Houseman Specification Test. Jadi, jika tidak terdapat simultanitas, maka estimator konsisten dan efisien. Sebaliknya, jika variabel endogen tersebut benar-benar eh, memiliki simultanitas dan saling mempengaruhi, maka estimatornya menjadi sebaliknya ya. Nah, kita bisa meregreskan nilai prediksi dari Y ini dengan Y, kemudian kita cari nilai disturbance errornya, kita regresikan. Nah, ini jika hipotesisnya kita melihat apakah signifikan atau tidak dari koefisien. Ini Hausman test. Kemudian exogenity test atau uji eksogenitas, apakah variabel eksogen itu benar-benar dia eksogen atau tidak ya? Apakah terdapat eksogenitas atau tidak? Nah, ini dia metodenya Hausman menawarkan seperti ini. Nah, kalau kita gunakan ada beberapa variabel bebas atau variabel eksogen. Nah, katakanlah ini variabel eksogennya. Nah, kita mau masukkan nilai prediksi dari masing-masing itu. Ada parameter lambda 2 dan lambda 3. Nah, ini dia sama dengan 0. Maka itu dia benar-benar endogen. Jika tidak sama dengan 0, maka dia eksogen. Nah, tes ini bisa kita terapkan asal kita sudah bisa mengestimasinya dengan mendapatkan nilai parameternya, maka kita bisa cari nilai prediksinya, kita lakukan uji. Ini uji eksogenitas. Oke, metode yang digunakan itu ada ILS, kalau persamaannya itu exactly identified. Uh, ILS indirectly square artinya kita menggunakan metode least square tidak secara langsung ya. Kita estimasi satu persatu persamaan strukturalnya, kemudian kita lakukan normalisasi. Kemudian kalau dia over identifies maka kita gunakan two state least square. Nah, metode ILS ini bisa dilakukan langkah-langkah seperti ini.
Oke, bisa dilihat contoh dari model persamaan simultan penawaran uang ya, yang ditentukan oleh pendapatan. Jadi makin tinggi pendapatan, money supply, peredaran uang semakin tinggi gitu ya. Oke. Nah, ini teori moneter ya. Nah, kita bisa lihat ini modelnya. Ada, nah, di sini letak simultannya. Ada variabel pendapatan yang menjadi variabel endogen di persamaan money supply. Sementara di persamaan fungsi pendapatan dia eh, adalah variabel bebas. Jadi pendapatan itu dipengaruhi oleh stok uang, pengeluaran investasi, dan dipengaruhi oleh eh, pengeluaran pemerintah terhadap barang dan jasa. Ini dia kan ini model persamaan eh, money supply-nya. Oke, ini persamaan simultan. Nah, coba nanti dicek order dan rank condition-nya, kemudian dicoba juga metode apa yang tepat untuk digunakan ini. Oke, saya coba lakukan simulasi. Oke, sebelumnya, ini langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap persamaan tadi, bisa diulangi seperti yang saya terapkan tadi. Nah, saya melihat, saya sudah lakukan ini teridentifikasi lebih ya. Karena ini teridentifikasi lebih, kita bisa gunakan metode uh, two-state least square. Nah, bagaimana two-state least square itu? Nah, kita gunakan uh, aplikasi Shazam boleh ya, Reviews juga bisa. Nah, kita insert data dulu. Two-state least square artinya kita meregres dua kali, dua tahap regresi. Ini ada data money supply tadi, ini data pendapatan, ini data stok uang, jadi pengeluaran apa? Uh, data apa nih? Pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah barang dan jasa ya. Oke, oke dan seterusnya. Oke, cara pertama itu dengan cara dua kali kita lakukan regresi. Ini two state least square ya. Kita regres persamaan income yang reduce form dengan metode OLS tahap pertama. Kemudian kita regres seperti ini, kita ketik OLS, ini eh, pendapatan, ini dia variabel bebasnya. Kemudian kita cari nilai prediksinya. Tujuan kita meregres ini adalah untuk mencari nilai prediksi dari Y ini. Nah, kemudian kita cari juga residualnya. Ini untuk uji Hausman nanti ya. Caranya seperti itu. Kita beri nama variabelnya YH. Jadi kita ketik aja predik, dia akan memprediksi hasil OLS ini, dia akan bentuk menjadi variabel baru yang namanya YH. Kemudian residualnya kita cari untuk melihat errornya nanti kita beri nama P. Kemudian kita regres sekali lagi. Samaan money supply tahap kedua, Y2 dengan Y prediksinya. Nilai dari ini kita regres. Kita keluarkan statistiknya. Ya. Nah, akan kita peroleh hasil. Nah, persamaan inilah akan kita peroleh koefisien dari persamaan simultan. Ada cara kedua dengan metode two-state least square ini. Ini metode two-state least square, tapi tahapannya ada dua tahap ya. Kalau ini langsung, jadi hasilnya sama dengan ini nanti. Cuman ada berbeda di R. Caranya kita mengetik instrumental variable ins ya. Kita masukkan ini variabel yang mau kita regres, ini variabel satunya, uh, variabel pendapatan, ini variabel money supply, stok uang ya. Dan ini variabel predetermined, variabel eksogen ya, kita beri dalam tanda kurung. Kemudian kita berikan DNR statistik. Jadi bedanya di sini ya. Oke, kita tes simultaneity, Hausman test tadi, kita OLS saja, kita regreskan money supply dengan nilai prediksinya dan error term. Kalau dia signifikan, maka uh, terima H0, terima H1, kalau tidak signifikan terima H0. Konsekuensinya terdapat simultanitas atau tidak. Itu dia. Kita lihat hasilnya.
Nah, cara pertama itu hasilnya seperti ini, koefisiennya 2 kali kita regres. Oke, p-value-nya signifikan. Ini reduce form ya, money supply tadi. Cara kedua kita peroleh juga sama ya, sama hasilnya. Yang berbeda di sini di error term-nya. Nah, error term-nya ini lebih kecil dari error term yang ini ya. Jadi yang pakai langsung instrumental variable tadi nilai error term-nya lebih kecil. Maka oleh karena itu kita langsung seperti ini. Kenapa dia berbeda? Karena pada uh, metode instrumental tadi kita tidak memakai nilai prediksi. Kita langsung memakai nilai dari data. Sedangkan di cara yang pertama kita memakai nilai prediksi. Nah, hasilnya berdekatan. Kalau koefisien tidak berbeda ya, hanya di errornya itu. Yang mana kita ambil? Kita ambil yang errornya terkecil. Oke, p-value-nya seperti ini. Jadi nanti kalau melakukan penelitian, langsung saja menggunakan metode instrumental variable tadi. Yang ini ya, langsung pakai yang ini. Jadi singkat sebenarnya. Hanya proses penurunan dari persamaannya itu yang panjang ya. Oke, simultanitas kita regres money supply dengan nilai prediksinya dan nilai dari residual hasil prediksi ya. Oke, ini hasilnya ini signifikan, ini tidak signifikan ya. Nilai errornya tidak signifikan. Oke, ya jadi untuk menguji apakah benar-benar merupakan simultan atau tidak ya. Oke, ini hasilnya. Oke, uh, silakan dipraktekkan nanti bisa dilihat referensi textbooknya saya gunakan basic econometric. Untuk advance-nya Anda bisa berlatih di hasil-hasil empiris yang dilakukan oleh Profesor Budiono juga Profesor Lauren Klein ya. Nah, ini yang uh, banyak digunakan di dalam pembelajaran ekonometrik tentang persamaan simultan. Bisa dilatih, mungkin ada data-datanya Anda bisa coba ya. Nah, mungkin saya tunjukkan juga uh, di dalam bentuk Shazam ya. Oke, bisa dilihat di sini Shazamnya. Oke, kita masukkan datanya dulu. Saya menggunakan perintah langsung ya. So, kita ambil datanya dari D, saya simpannya di D, kita ketik seperti ini. Jangan lupa nanti datanya itu bentuknya notepad txt, titik txt ya. Read variabel isi datanya di dalam ini. Oke. Sesuai dengan nama di dalam data yang kita punya itu. Oke, sampelnya 1 sampai 36. Kemudian kita regres tahap eh, cara pertama ya. Cara pertama kan 2 kali regresi ya. Cari eh, nilai prediksi, kemudian nilai prediksi itu kita regres. Oke, nah, ini hasilnya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Pelan. Oke, tidak ada nol. Oke, ini hasilnya. Ya, ini hasil estimasinya. Jadi dalam persamaan simultan ini kan sudah dilanggar semua asumsi klasik ya. Jadi kemudian asumsi klasik itu tidak valid lagi di sini ya. Jadi kita bisa interpretasi. Nah, cuman kita uji apakah dia benar-benar simultan dan juga eksogenitasnya kita uji. Oke ya, ini hasilnya. Kemudian kita gunakan cara kedua. Kita pakai, kita hapus dulu ya. Cara kedua dengan metode two state least square. Nah, ini lebih singkat perintahnya. Instrumental variable Y2, Y1, jangan lupa ini yang betul-betul eksogen di dalam kurung. Sedangkan ini kita regres, ini dari persamaan dari reduce form. DNR statistik. Money supply terhadap pendapatan. Nah, ini kan di reduce form dan lihat masukkan yang eksogen itu di dalam kurung seperti ini.
Itu saja. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama, ya. Nah, error termnya lebih kecil. Kalau yang tadi error termnya 127, ya. Jadi kita tes eksogenitasnya, eh, kita tes simultanitasnya dulu ya. Nanti Anda bisa tes sendiri yang eksogenitas. Kita cari nilai prediksinya, kemudian kita cari nilai residualnya, kemudian kita regres ya. Ya, pakai OLS, kita money supply, kita regres dengan nilai prediksi dan nilai residual. Nah, nanti dari koefisien dari kedua variabel ini, itulah yang menentukan dia eksogen atau tidak. Oke, coba kita oke. Hasilnya dia si errornya. Kita tes nanti secara komplit dari awal ya. Coba. Ini hasilnya. Ini Y2, YH, P. P ini sudah kita hitung prediksinya yang ini ya. Predik. Ya, oke. Ini. Itu sudah kita hapus tadi ya. Mulai prediksinya nggak kelihatan lagi. Oke, ini dia. Hasilnya yang paling bawah. Nah, lihat ini eh, tidak signifikan, ini yang lain signifikan. Oke, tinggal kita uji hipotesisnya, apakah dia benar-benar simultan atau tidak. Nah, demikian presentasi dari metode simultan dalam sesi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan juga banyak berlatih. Karena ini metode simultan ini betul-betul membutuhkan kejelian dan kehati-hatian dalam eh, menganalisis fenomena ekonomi dan menurunkan variabelnya, kemudian melakukan identifikasi dan beberapa tahap. Nah, Anda bisa gunakan aplikasi, tadi saya gunakan Shazam, Anda bisa menggunakan software-software seperti Evius, Stata, dan lain sebagainya. Tapi prinsip-prinsip dasarnya seperti itu, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan eh, berlatih dengan baik ya. Nah, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.